Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman semua yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita. Insyaallah kita mulai membahas kana wa akhawatuha. Kana dan juga teman-temannya. Bisa mulai dibuka. Ini boleh dibagikan ringkasan kaidah yang ditulis oleh penulis dalam kitab Nahwul Wadih. Kurang lebih ada sekitar 20 kaidah yang sudah kita pelajari, dan insya Allah nanti kita murojaahnya agar supaya lebih mudah, nanti bisa kita gunakan ringkasannya nanti ke depannya. Jazakumullah khairan. Oh situ aja. Jazakumullah khair ya. Oke. Silakan dibuka kana wa akhawatuha. Sudah dibuka kana wa akhawatuha di buku? Silakan dibuka dulu di buku sebelum kita masuk. Oke, sudah semua? Sudah, kana wa akhwatuha. Sudah. Silakan dibuka. Kalau ringkasannya ini di halaman keempat ya, terakhir dari halaman ketiga sampai keempat. Kana dan macam-macamnya. Oke. Sudah dibuka. Kita mulai ya, kana ya. Bismillah. Pada contoh, teman-teman bisa lihat di situ. Contoh yang pertama, az-zihamu syadidun. Sudah ketemu contohnya? Sudah dibuka semua? Oke. Az-zihamu syadidun. Kemacetan itu parah. Sangat macet, maksudnya begitu ya. Kemacetan itu parah. Oke. Kemudian yang kedua, kita masuk yang kedua dulu. Al-baitu nadhifun. Rumah itu bersih. Yang ketiga, ats-tsaubu qasirun. Baju itu qasir, pendek. Oke. Al-bardu qarisun. Dingin itu menusuk. Al-khadimu qawiyun. Pembantu itu kuat. Al-amilu nasyitun. Pekerja itu rajin. An-nahimu maridun. Apa an-nahimu? Sirakus atau toma gitu ya. Ya, orang rakus itu sakit. Al-jawu mumtirun. Cuaca itu hujan. Al-amilu mut'abun. Pekerja itu kelelahan, capek. Az-zahru dzabilun. Bunga mawar itu layu. Al-ghamamu kathifun. Awan itu tebal, mendung, tebal. Asy-syari'u muzdahimun. Jalan itu macet. Al-mataru ghazirun. Hujan itu lebat, deras. Al-ghubaru thairun. Debu itu beterbangan. Al-misbahu muttaqidun. Lampu itu menyala. Al-maridu muta'allimun. Orang sakit itu kesakitan. Oke.
Teman-teman kan Allah Subhanahu wa taala, dari seluruh contoh yang kita telah baca, kesemuanya ini merupakan jumlah ismiyah. Nah, untuk mempercepat teman-teman bisa lihat apa itu jumlah ismiyah. Berarti pada materi yang keberapa jumlah ismiyah di situ? Yang ketujuh, pelajaran ketujuh, kaidah ke-9. Ya, boleh ke-12 yang terdiri dari mubtada dan khobar intinya. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah setiap jumlah, kaidah ke-12 yang I, halaman ketiga. Yaitu jumlah atau kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Dan jumlah ismiyah itu memiliki dua rukun penting. Yang pertama mubtada dan yang kedua khobar. Dan mubtada adalah isim yang dibaca marfu, terletak di awal kalimat. Dan khobar adalah isim marfu yang memberi penjelasan pada mubtada hingga menjadi kalimat sempurna. Oke. Mubtada kemarin sudah kita bahas, teman-teman, bahwa mubtada itu adalah isim, harus kata benda mubtada itu. Marfu dan dasarnya harus apa? Marfu. Ditandai awalnya dengan dhammah, kemudian berada di awal kalimat, dan tambahnya kemarin harus berbentuk ma'rifah. Oke, kita cek terlebih dahulu. Teman-teman perhatikan contoh pertama tadi. Az-zihamu. Az-zihamu itu isim. Tanda isimnya juga bisa kita ketahui kemasukan alif lam. Ini isim. Dibaca marfu, mana tanda marfu'nya? Yaitu dengan dhammah, ketemu. Dan juga berada di awal kalimat. Kemudian ada alif lamnya. Nah, yang ketiga, teman-teman kan Allah, maaf yang ketiga berarti. Yang keberapa? Syarat keberapa terakhir ini yang belum kita bahas berarti? Yang kelima. Sebelum kita masuk pada kana dan juga macam-macamnya, kita akan mengenal syarat kelima pada mubtada. Karena disebutkan oleh ahlu nahu yang namanya mubtada itu adalah al-isim al-ari anil awamil. Nah, ini catatan paling terpenting yang belum kita pelajari. Mubtada itu kapan disebut sebagai mubtada? Apabila tidak ada suatu hal yang bisa mempengaruhi berubahnya harokatnya. Karena mubtada harokatnya apa? Dhammah. Kapan harokatnya ini berubah, maka namanya pun juga tidak disebut lagi sebagai mubtada. Atau kalau ada sesuatu yang ada di depan akan mempengaruhi namanya. Begitu juga posisinya tidak lagi disebut sebagai mubtada. Nah, ini yang akan kita bahas. Oke, kita jelaskan di sini terlebih dahulu, teman-teman. Jumlah ismiyah bisa diperhatikan, teman-teman, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas lagi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu punya dua rukun penting. Yang pertama apa namanya? Mubtada, atau kalau bahasa kita mudahnya itu disebut sebagai subjek. Dan yang kedua namanya apa? Khobar, disebut sebagai predikat. Oke. Nah, teman-teman, kalau Allah Subhanahu wa taala, untuk mubtada kita kemarin itu sudah membahas syaratnya. Bisa dilihat kembali syaratnya. Yang pertama sebagaimana disebutkan oleh penulis, harus dari isim. Kita berikan keterangan secara umum namanya kata benda. Oke. Kedua, harus ditandai dengan marfu, tanda dasarnya dhammah. Namanya apa? Marfu, tanda dasarnya dhammah. Ketiga, berada di awal kalimat.
Keempat, ini tambahannya. Kita kasih tanda plus, ini tambahannya yang nggak ada dalam buku. Iya, harus berbentuk apa? Ma'rifah. Tanda dasarnya dengan apa? Alif lam, atau disebut juga dengan namanya definite. Oke. Kemudian tambahannya lagi, karena sesuai dengan materi kita, ini yang akan kita bahas. Disebut namanya al-ari anil awamil ad-dakhilati. Al-ari anil awamilid dakhilati. Ya, syaratnya harus bersih dari segala hal, ini yang kita sebut namanya amil, yang bisa merubahnya. Nah, ini yang disebut namanya amil. Jamak dari amil awamil, yaitu segala sesuatu yang bisa merubah mubtada. Nah, teman-teman bukan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan pada contoh, misal jangan az-zihamu, yang kedua saja lebih enak dibuat contoh. Al-baitu nadhifun. Rumah itu bersih. Ini sebagai mubtada, nadhifun sebagai khobar. Oke, teman-teman bisa lihat. Mubtada, kita lihat syaratnya. Terletak di awal, isim tersebut, ini isim. Kemudian terletak di awal, ada tanda marfu'nya. Kemudian ada alif lamnya, terletak di awal kalimat. Semua sudah terpenuhi, oke? Semuanya sudah terpenuhi, tinggal satu. Tidak kemasukan segala bentuk amil yang bisa merubahnya. Seperti contoh al-baitu nadhifun. Apakah ada kata di depan kata al-baitu? Nggak ada sama sekali. Oleh karena itu al-baitu tetap menjadi sebagai mubtada. Nah, yang jadi permasalahan, kita akan dikenalkan kepada al-awamil. Pokoknya segala apapun yang bisa merubah mubtada. Awamil yang masuk pada jumlah ismiyah, yang masuk pada mubtada dan khobar. Yang mana jikalau awamil ini masuk, maka akan merubah, mubtada ini akan berubah, sebagaimana khobarnya juga akan mengalami perubahan. Nah, kata apa saja yang bisa merusak atau merubah mubtada dan khobar tersebut? Yang pertama, kita diperkenalkan dengan kana dan macam-macamnya. Ya, wa akhwatuha. Kana dan macam-macamnya. Kapan ada kana dan macam-macamnya, maka akan merubah mubtada dan juga merubah khobar. Oke, teman-teman bukan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Silahkan coba dilihat lagi pada buku. Kita masuk pada contoh yang pertama. Coba kita analisis. Contoh yang pertama di situ disebutkan az-zihamu syadidun. Oke? Kemudian kemasukan kana menjadi kana zihamu syadidan. Ada yang bisa menyebutkan perubahannya di mana? Yang mana? Perubahannya di khobar. Ya, yang mana? Kelihatan nggak kira-kira perubahannya? Ada yang tahu? Berubahnya di mana? Pak Ardiansah di mana? Khobarnya ada tanwin. Ya, dari dhammah berubah menjadi fathah. Semua kalau kita lihat,
identifikasi satu persatu dari nomor 1 sampai ke 13 atau ke 17 ketika ketambahan kana dan juga teman-temannya, maka di situ kita dapati khobarnya yang harusnya dibaca dhammah saat itu dibaca dengan fathah. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Kita baca satu contoh. Kana zihamu syadidan. Kana az-zihamu syadidan. Berubah, yang awalnya az-zihamu syadidun. Mubtada'nya itu marfu, khobarnya juga marfu. Sekarang berubah. Kana az-zihamu syadidan. Mengalami perubahan dari syadidun menjadi syadidan. Oke, sudah dilihat semua teman-teman? Sekarang kita akan bahas pada kaidahnya sebelum kita baca kaidah yang disebutkan oleh penulis. Kita sudah tahu. Sekarang saya mau tanya, Anom, ini jumlah ismiyahnya tadi ketika kemasukan awamil kana dan macam-macamnya, mubtada dan khobar berubah. Tapi secara tekstual yang berubah yang mana? Yang mubtada atau yang khobar? Oke. Yang berubah saat itu adalah khobarnya. Tekstualnya. Harokatnya yang berubah adalah harokatnya khobar. Sementara harokatnya mubtada tidak mengalami perubahan. Meskipun tidak mengalami perubahan, kapan kemasukan awamil maka tetap akan berubah meskipun tidak berubah harokatnya, tapi berubah posisinya dalam kalimat. Tidak lagi disebut sebagai mubtada. Oke, kalau sudah ana akan jelaskan. Sudah teman-teman? Ana jelaskan. Kenapa kok tidak disebut lagi sebagai mubtada? Ada yang tahu alasan? Ya, karena awamil yang masuk pada mubtada di sini, teman-teman, bukan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dikategorikan sebagai fiil, kata kerja. Dan kita pernah belajar yang namanya kata kerja itu tidak butuh mubtada, tapi kata kerja itu butuhnya adalah fa'il. Tapi karena di sini kata kerjanya tidak mirip juga kata kerja, nanggung begitu. Secara makna tidak disebut sebagai kata kerja, tapi bentuknya, tekstualnya kata kerja. Nanti ketika diterjemahkan tidak seperti kata kerja, tapi tekstualnya seperti kata kerja. Akhirnya mubtada'nya di sini tidak juga pula disebut sebagai fa'il, tapi disebutnya sebagai isim. Isim apa? Isim kana atau teman-temannya. Kaidahnya di sini. Sekarang kita tulis kaidahnya. Kaidahnya kana plus macam-macamnya merubah mubtada menjadi isim. Namanya berubah jadi isim. Oke? Namanya berubah menjadi apa? Menjadi isim. Harokatnya tidak mengalami perubahan, tetap sama dibaca marfu. Kemudian yang jadi permasalahan adalah khobarnya. Khobarnya yang awalnya marfu berubah namanya, bukan khobar mubtada, tapi disebut sebagai khobar isim. Dibacanya dengan mansub. Oke. Sekarang teman-teman bisa lihat apa yang dijelaskan oleh penulis. Kita baca apa yang dijelaskan oleh penulis. Nanti kita baca lagi satu persatu. Oke, bisa diperhatikan. Kullu mithalin fil
Kismil awwali yata'allafu min mubtada'in wa khabarin wa kelamaan. Semua contoh yang disebutkan pada bagian yang pertama dari 1 sampai 16 pada sebelah mana berarti? Sebelah kanan. Ini tersusun dari mubtada dan khobar, dan keduanya itu dibaca marfu sebagaimana teman-teman ketahui. Tapi jika kita lihat pada bagian sebelah kiri, maka teman-teman bisa dapati sebenarnya kurang lebih saja contohnya. Hanya saja di depannya itu didahului dengan salah satu kata kerja seperti kana, soro, laisa, asbaha, amsa, adha, dhalla, dan bata. Dan jika teman-teman itu memperhatikan, maka di setiap akhir isim yang ada pada bagian-bagian tadi, maka teman-teman bisa mendapati isim pertama yang mana semuanya itu dibaca marfu, maka isim yang keduanya semuanya itu dibaca mansub. Dan ini semuanya terjadi, teman-teman, karena adanya perubahan tersebut dikarenakan masuknya kata kerja tadi di depan yang sudah disebutkan. Oleh karena itu, semua kata kerja ini apabila masuk pada mubtada dan khobar, maka mubtadanya itu tetap dimarfukan, akan tetapi namanya diganti menjadi isim. Dan isim yang kedua itu dimansubkan dan disebut sebagai khobar. Jadi tidak lagi disebut mubtada khobar, tapi disebutnya isim dan khobar isim. Bukan mubtada dan khobar mubtada. Kan khobar kita sudah baca tadi. Teman-teman bisa lihat di halaman kedua tadi, diingatkan di situ. Yang namanya khobar adalah isim marfu yang menjelaskan mubtada. Berarti sekarang tidak lagi menjelaskan mubtada, tapi menjelaskan isim apabila kemasukan kana wa akhawatuha. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, tujuan penggunaan kana. Langsung paragraf yang ketiganya. Kalau teman-teman memperhatikan makna-makna kata kerja ini seperti yang ada pada contoh, maka teman-teman akan mendapati kana di situ memiliki tujuan, yaitu mensifati mubtada dan khobar dengan bentuk kata kerja lam au. Oke, kita mulai dari kana terlebih dahulu. Oke, perhatikan teman-teman. Kalau kita ketemu, perhatikan semuanya, perhatikan, biar nggak kelewat. Kalau kita ketemu dengan jumlah ismiyah, ada mubtada dan khobar, yang mana jelas-jelas mubtadanya cuman isim, khobarnya juga isim, kok kemasukan kana dengan bentuk fiilnya adalah fiil madin, dan ini akan kita bahas pertama kali, bentuknya fiil madin, maka cukup diterjemahkan dengan menggunakan kata dulu. Menggunakan kata apa? Dulu. Pokoknya menunjukkan sesuatu yang sudah lewat. Oke? Seperti misal contoh. Al-mudarrisu maridun. Al-mudarrisu mubtada marfu, maridun khobar marfu. Bisa nggak kemasukan kana? Bisa atau nggak bisa? Bisa, karena ini namanya jumlah ismiyah. Selama dikategorikan sebagai jumlah ismiyah, boleh dimasukkan kana. Maka ketika kita masukkan kana, perubahannya hanya ada pada khobarnya, harokatnya. Tapi secara posisi semuanya mengalami perubahan. Maridon atau maridon? Maridon. Oke, teman-teman bisa perhatikan. Al-mudarrisu
maka tidak lagi disebut sebagai mubtada tapi disebut isim. Isim apa? Karena di depannya kana, kita katakan isim kana. Dibaca tetap marfu. Maridon namanya khobar isim kana. Dibacanya mansub, yaitu dengan fathah. Diterjemahkan bagaimana? Diterjemahkan kita cukup mengatakan seperti ini. Dulu Ustadz selesai. Sekarang berarti Ustadz sakit atau tidak sakit? Jadi ketika kita menggunakan kana, kita sedang menceritakan kejadian yang telah lampau, lalu, yang sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi ketika kita mengatakan, perhatikan, al-mudarrisu maridun, guru itu sakit. Berarti sekarang gurunya juga masih apa? Sakit. Tapi kalau kita ngomong kanal mudarrisu maridun, berarti gurunya sekarang udah sehat. Sakitnya kapan? Loh, pokoknya kemarin-kemarin sakit. Sekarang sudah apa? Sehat. Oke? Seperti contoh yang kedua, al-baitu nadhifun, rumah itu bersih. Kanal baitu nadhifan. Dulu rumah itu bersih. Misal contoh, ketika kita tinggal di perumahan, itu kan tidak semua rumah itu dihuni. Ketika pertama kali dibangun itu kan kelihatan rapi, kelihatan bersih kan begitu. Terus ada teman kita datang ke perumahan, jalan-jalan bareng sama kita, sayangnya rumahnya ya, ini dulu bersih rumah-rumah ini. Kan kita cerita begitu kan. Oh dulu ini bersih semua ini, ya nggak ada yang berhamburan seperti ini, tanamannya misal. Ketika kita menggunakan dulu, dalam bahasa Arab kita menggunakan apa? Kana, bahwa sifat tersebut itu sudah tidak ada lagi, tidak lagi melekat. Bahkan ketika ditambahkan kana, berarti menunjukkan sifat tersebut sudah apa? Sudah hilang. Beda ya, al-baitu nadhifun, rumah itu bersih. Berarti rumah itu kondisinya sekarang pun masih bersih. Kita jalan-jalan ke perumahan, misal di Balikpapan baru, yang rumahnya gede-gede, bersih-bersih, al-baitu nadhifun. Iya benar, rumahnya bersih. Dulu bersih, sekarang juga masih bersih kondisinya. Kita datang ke perumahan, misal di GPA yang sering terkena banjir, hanya sudah nggak ada orangnya. Kita mengatakan, kanal baitu nadhifan. Dulu rumah ini bersih, tapi dulu, sekarang terbengkalai. Nah, ini gambaran dari menggunakan kana, kecuali untuk mensifati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan ahlu nahwu, meskipun Allah disebutkan dengan sifat bentuknya kana, sifat tersebut tetap lazim, melekat pada Allah, seperti kanallahu ghafurur rahima wa kanallahu azizan hakima. Ini khusus untuk Allah. Selain untuk Allah, berarti sifat tersebut sudah apa? Sudah apa? Hilang. Jadi kalau sudah ada kana, malah kebalikannya, sifatnya ternyata malah apa? Sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut. Kalau sudah dimengerti, kita coba. Kita pakai kana dulu sebelum masuk pada yang lainnya, agar supaya kita lebih paham. Mulai dari Pak Ardiansah, dari ats-tsaubu qasirun. Coba masukkan kana dan terjemahkan. Iya, nomor 3. Iya, artinya apa tadi? Baju itu pendek. Ya, pendek. Karena athaubu qasiran. Qasiran. Oke, ya, terjemahkan. Dulu baju itu pendek. Ya, berarti sekarang Panjang. ya. Sekarang baju tersebut berubah jadi apa? Panjang. Oke. Lanjut, silakan. Fokus pada kana dulu. Al-bardu. Kana al-bardu qorisan. Iya, artinya apa? Dulu dingin itu menusuk. Iya, berarti artinya sekarang Panas. ya, sekarang sudah tidak menusuk lagi. Oke. Lanjut, silakan. Pak Ibnu, silakan Pak Ibnu. Al-khadimu qawiyun.
Masukkan kana. Ini Laisa kan? Jangan, kita fokus kana dulu. Yang itu nanti dulu. Kalau sudah bisa diaplikasikan itu mudah nanti ya. Fokus dulu satu dulu kita. Jangan kemana-mana. Oke, kana. Iya, terjemahkan. Dulu batu itu Kuat. Berarti artinya? Oke, itu yang dimaksud. Silakan Pak, lanjut Pak. Silakan Pak Sis. Al-amilu nasitun. Kana amilu nasiton. Iya. Dulu pekerja itu rajin. Ya, kita tahu berarti sekarang ya hasilnya kan. Silakan, Fadhol. An-nahimu maridun. Kana nahimu maridun. Nahimu itu sudah. Tadi katanya Sirakus. Oh, Sirakus sudah ada sakit lagi berarti. Oh, dia udah tobat. Oke, lanjut silakan. Al-jawu mumtirun. Iya. Kana al-jawu mumtiron. Iya. Dulu turun hujan. Ya. Maksudnya dulu turun hujan, sekarang sudah nggak hujan lagi. Silakan lanjut. Silakan, siapa boleh lanjutkan? Al-amilu mut'abun. Iya. Kana al-amilu mut'aban. Iya. Terjemahnya jadi dulu. Dulu pekerja itu capek. Iya, sekarang sudah. Sangat loyo. Iya. Tambah loyo. Semoga kedepannya tambah parah. Lanjut silahkan. Az-zahru zahibilun. Iya. Iya, terjemahnya dulu. Dulu bunga itu layu. Silahkan mencoba, Pak. Silakan nomor 11, al-ghamamu kathifun. Awan itu tebal. Ya. Al-ghamamu kathifun. Kathifun. Ya, masukkan kana. Kanal ghamamu kathifan. Ya, dulu. Ya. Oke, sekarang teman-teman sudah paham ya tujuan penggunaan kana. Kapan kita masukkan kana, ternyata malah sifat tersebut apa? Hilang, begitu. Jadi masuk kana, sifat tersebut hilang dengan syarat. Kananya bentuknya tetap masih dengan bentuk fi'il madin. Karena kana ini termasuk salah satu kata yang unik. Kadang bisa diterjemahkan, kadang nggak bisa diterjemahkan. Kadang memiliki satu arti demikian dan kadang memiliki arti yang berbeda, dan nanti akan kita masuki satu persatu. Kita mulai selanjutnya yang kedua. Kita tadi sudah tahu tuh tujuan dari kana. Sekarang kita mau mengenal tujuan dari soro. Dan soro, teman-teman bisa lihat di situ lagi, masih paragraf yang ketiga pada soro, sudah. Soro apa di situ teman-teman? Bahasa Indonesianya yang punya terjemahnya boleh? Iya, sebelum menjadi. Menunjukkan apa di situ? Perubahan mubtada dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Oke, bahasa mudanya begini. Soro itu secara bahasa kita bisa artikan berubah. Begitu aja, tidak menjadi. Boleh dengan menggunakan kata lebih mudah, artinya apa? Berubah, yaitu perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Jadi perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Adanya perubahan. Oke? Sudah? Kalau kalau kita sebutkan menggunakan kana, maka sifat tersebut meskipun disebutkan ternyata sifatnya jadi apa? Hilang. Tapi kalau dengan soro, kita malah menegaskan adanya sifat tersebut. Kebalikannya. Saya ulangi. Dengan kana,
Berarti meskipun sifatnya kita ucapkan, ternyata sifatnya hilang. Tapi kalau dengan soro, maka kita sedang menegaskan adanya sifat tersebut. Kita buat contoh lagi dari awal. Masih sama ya contohnya. Saya bacakan pada contoh saya. Al-baitu nadhifun. Rumah itu bersih. Saral baitu nadhifan. Rumah itu berubah atau rumah itu menjadi bersih. Berarti sebelumnya rumahnya apa? Sekarang kita sedang menegaskan bahwa rumah itu, ya kita menetapkan sifatnya. Itu bedanya soro dengan kana. Kalau kana disebutkan sifatnya malah hilang. Tapi kalau soro kita sebutkan kita sedang menegaskan adanya sifat tersebut. Oke, silahkan dibacakan Pak Ardiansah menggunakan soro dan terjemahnya. Soro saubu qasiran. Qasiran, iya. Baju itu berubah menjadi Pendek. iya, dulunya panjang karena anaknya semakin apa? Tinggi, bajunya semakin pendek. Oke, tapi kita mengatakan bajunya yang jadi pendek. Betul. Lanjut silakan. Sorol bardu korison. Qorisan. Oke. Artinya apa? Dingin itu menjadi menusuk. Ya. Betul. Lanjut, silakan Pak Ibnu. Qadimu qawiyun. Ya. Al-qadimu qawiyan. Iya. Pembantu itu menjadi kuat. Ya, berubah menjadi kuat. Berarti kita tahu sebelumnya apa? Perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Oke, insya Allah paham. Kita lanjutkan terlebih dahulu pada kata laisa. Laisa tufidun nafyi. Tufidun nafyu. Yang namanya laisa itu mengandung peniadaan. Bisa diartikan bukan. Oke? Bisa diartikan apa? Bukan. Berarti kita sedang meniadakan sifat tersebut. Seperti contoh, al-baitu nadhifun, rumah itu bersih. Kemudian kita tambahkan laisa, laisal baitu nadhifan, rumah itu tidaklah bersih. Atau boleh seperti ini, bukanlah rumah itu bersih. Tapi ya kurang tepat. Lebih tepatnya apa? Tidaklah. Rumah itu tidaklah bersih. Oke, karena bukanlah itu kalau bisa ditambahkan seorang, seekor, sebuah, baru bukanlah. Kalau tidak cocok karena langsung dengan kata sifat, kita cukup menggunakan kata tidak, lebih pas. Silakan Pak Sis, contohnya menggunakan laisa, lanjutkan. Laisa amilu nasiton. Iya. Pekerja itu tidak rajin. Iya, pegawai itu tidak atau pekerja itu tidak rajin. Silakan lanjut. An-nahimu maridun. Laisan nahimu maridun. Si rakus itu Tidak. nggak sakit. Oke. Insya Allah bisa dipahami. Nah, sekarang teman-teman bisa dilihat lagi. Di situ kita ketemu dengan asbaha, amsa, adha, dolla, dan bata menjadi satu. Asbaha, amsa, adha, dolla, dan bata menjadi apa? Satu. Kita baca. Fatufidu tauqitu ittisafil mubtada'i bil khabari bis sabahi wal masa'i wad duha wan nahari wal laili ala tartibi. Selanjutnya penggunaan asbaha, amsa, adha, dolla, bata semuanya menunjukkan pembatasan waktu pada sifat mubtada dan khabar tersebut dengan dibatasi oleh waktu pagi, sore, duha, siang, malam sesuai dengan urutannya. Bahasa mudahnya begini teman-teman. Asbaha itu sebenarnya juga bisa diartikan sebagai bentuk perubahan.
Akan tetapi perubahan tersebut dibatasi oleh waktu secara makna. Jadi ketika disebutkan dengan menggunakan asbaha, amsa, hingga sampai yang lain-lainnya yang terbatas oleh waktu, maka kita bisa memahaminya dengan adanya pembatasan waktu. Sudah ada ya? Muadzinnya belum ada? Oke. Misal contoh tadi, asbaha itu diambil dari kata subuh. Berarti waktu apa? Pagi. Ketika kita menggunakan asbaha, misal contoh, al-baitu nadhifun. Asbaha, al-baitu nadhifan. Rumah itu menjadi bersih. Itu terjemahnya. Tapi mengandung arti kata waktu subuh. Artinya malam tadi rumahnya apa? Kotor. Rumahnya berantakan. Pas kita datang, oh, asbahal baitun nadhifan. Kita ngomong seperti itu. Ternyata rumahnya jadi apa? Jadi bersih. Ana pas ke sana, oh rumahnya jadi bersih. Ana pas nengoknya kapan? Pagi-pagi. Malam berantakan. Pagi-pagi pas ana cek, loh kok bersih. Maka kita ngomongnya bagaimana? Asbaha al-baitu nadhifan. Berarti sebelum waktu subuh tadi rumahnya kondisinya apa? Kotor. Sama, asbaha juga menunjukkan perubahan, tapi perubahannya terbatasi oleh apa? Waktu. Kapan disebutkan asbaha dan teman-temannya? Maka saat itu langsung dalam otak kita memberikan pembatasan adanya waktu, perubahan. Begitu. Seperti ketika kita gunakan kata amsa. Yang artinya apa amsa? Sore hari. Amsal baitu nadhifan. Berarti siang tadi rumahnya apa? Kotor. Rumahnya berantakan. Pas kita ke sana sore-sore, rumahnya bersih. Kita ngomong apa? Amsal baitu nadhifan. Rumahnya jadi bersih. Padahal tadi sore apa? Tadi siang kotor. Ada pembatasan waktu meskipun kalau kita terjemahkan cukup diterjemahkan rumah itu menjadi bersih. Oke, bisa dipahami? Adzan dulu. Adzan, muadzin. Oke, teman-teman, kita lanjut. Asbaha berarti perubahannya pada waktu apa? Pagi. Amsa sore. Adha duha. Bolla waktu siang dan bata pada waktu malam. Oke, coba kita masukkan contoh-contohnya. Dari mana tadi? Antum ya? Sudah? Oh ya, silakan Pak. Coba kalau waktu malam, apa waktu malam Pak tadi? Oke, silakan. Contoh Bapak masukkan bata. Ya. Cuaca menjadi hujan. Iya. Nah, waktu kapan? Malam hari. Tapi nggak boleh diterjemahkan pada malam hari. Karena kalau menerjemahkan pada malam hari, kita wajib menambahkan menambahkan kata keterangan waktu. Sudah terkandung. Itu hebatnya bahasa Arab. Sudah mewakili. Kita sebutkan sudah mewakili tanpa perlu menerjemahkan secara tekstual. Itu bedanya. Oke? Sama dengan soro. Kurang lebih sama dengan soro. Perbedaannya hanya pada pembatasan waktu. Kalau soro tanpa pembatasan, pokoknya berubah waktunya, tidak dibatasi. Selanjutnya, silakan Pak. Mana yang tadi? Lanjut. Mana? Sebelah sana Pak? Silakan Pak. Contohnya Pak. Silakan waktu siang. Kapan waktu siang? Ada asbaha, adha, dolla, amsa, bata, apalagi adha. Waktu siang. Adha waktu duha. Dolla, silahkan. Masukkan pada contoh Bapak. Nah, tadi nomor berapa tadi? Al-amilu mut'abun kalau nggak salah Bapak tadi itu. Nomor 9. Masukkan dolla. Oke, terjemahkan. Pekerja itu capek. Iya, pekerja itu menjadi capek. Tapi waktunya kapan? Siang hari. Oke. Silakan. Lanjut yang ke-10.
masukkan kata sore hari, berubahnya di sore hari. Silakan, Pak. Iya. Apa tadi terjemahnya? Sore hari bunga itu layu. Iya. Bunga itu menjadi layu. Sorenya perlu disebutkan nggak? Nah, tidak perlu disebutkan. Sudah mengandung makna, tapi tidak perlu disebutkan. Lanjut, silakan. Terakhir, masukkan kata berubah di waktu duha. Duha itu adha. Ya, adha al-ghamamu kathifan. Ya, terjemahkan. Menjadi, boleh berubah menjadi menjadi apa? Tebal. Oke. Walhamdulillah, ini dasar penggunaan kana wa akhawatuha. Bagaimana kana wa akhawatuha? Kata-kata yang tadi kita sudah tahu terjemahnya, sudah tahu maknanya, kalau masuk pada jumlah ismiyah, maka akan merubah. Bukan hanya sekedar merubah apa? Artinya, tapi juga merubah posisi dan juga merubah harokatnya. Meskipun bisa jadi pada isimnya mubtada ketika berubah jadi isim, harokatnya tidak mengalami perubahan, tapi posisinya tetap berubah. Yang berubah baik itu secara posisi juga berubah secara harokat adalah apa? Khobarnya. Oke, kita baca pada kaidahnya. Kita baca, kita akhiri dengan kaidahnya di situ. Kaidahnya sudah ada di sini ya, dari 18 sampai 19. Kita baca aja coba di sini. Karena jika masuk pada mubtada dan khobar, maka kata pertama akan menjadi marfu dan disebut sebagai isimnya, dan kata kedua menjadi mansub dan disebut sebagai apa? Khobarnya. Ini kaidah ke-18. Dan kaidah ke-19-nya, selain kana, sebagaimana yang disebutkan yang lain, seperti contoh kata soro, laisa, asbaha, amsa, adha, dhalla, bata, semua fiil kata kerja ini disebut sebagai saudara-saudaranya kana. Teman-temannya, macam-macamnya kurang lebih, yang sama-sama memiliki pengaruh pada mubtada dan khobar. Kaidah ke-20, setiap fiil dari fiil-fiil ini juga bisa menjadi mudhari dan juga bisa menjadi amr yang memiliki hukum sama ketika menjadi fiil madhi, kecuali laisa, karena laisa tidak bisa berubah menjadi mudhari ataupun menjadi amr. Dan ini pembahasan lanjutan, tidak kita bahas dulu. Kita skip terlebih dahulu. Oke, masih ada waktu, kita latihan terlebih dahulu sedikit lagi, ikhwah. Kita mulai latihan yang pertama, bayyin kulla ismin wa khabarin li kana wa akhawatiha fil jumalil atiyati. Coba jelaskan isim dan khobar untuk kana dan juga macam-macamnya yang ada pada kalimat-kalimat di bawah ini. Yang pertama, silahkan Pak Arjansa. Kana Mahmudun syuja'an. Di mana isim dan mana khobar kananya? Kana Mahmudun syuja'an. Ya, isimnya yang mana?
Jundun Iya. Khobarnya Sujahan. Syuja'an. Oke. Lanjut, asbahal hisanu ja'ian. Silahkan. Asbaha al-hisanu ja'ian. Al-hisanu sebagai isim Ya. isim kana, ja'ian sebagai khobar isim kana. Ya, lanjut silahkan. Syaral awwalu akhiran. Soro awal akhiran. Awal isim. Ya. Namanya akhiran. Ya, sebagai khobar isim. Silahkan. Batal kalbun naiman. Bada kalbu na'iman. Kalbu menjadi isim Isim bata. Na'iman menjadi khobar Isim, ya, khobar isim bata. Lanjut, laisal. Laisal maidan fasihan. Ya. Fasihan. Al maidanu isim laisa, fasihan khobar isim laisa. Lanjut silahkan. Amsal. Amsal ghaniyu fakiron. Iya, apa artinya amsal ghaniyu faqiron ini? Orang kaya itu menjadi miskin. Ya, sore hari mendadak banget ya. Lu kan mendadak banget kalau pakai amsal kan mendadak banget ya kan? Kan kalau disebutkan amsal ghaniyu faqir kan mendadak banget. Tahu-tahu sore sudah apa? Mendadak banget. Mungkin vonisnya baru turun jadi mendadak. Ya, silakan. Ini contohnya kadang memang lucu. Mendadak betul. Silakan. Isim? Isim amsa Iya. fakiron khobar isim amsa. Iya. Lanjut silakan, Pak. Adha. As-sajin Polipon. Iya. Artinya apa? Narapidana itu lepas. Jadi lepasnya waktu duha. Waktu duha. Silakan. As-sajinu sebagai sudah nggak ada mubtada lagi. Isim abha. Taliqan. Isim abha. Oke, silah. Apa yang bata yang amsa adha dan teman-teman itu memang itu yang lampau kan, maksudnya masa misalnya pagi yang dulu atau karena mungkin bentuknya fi'il madhi atau Iya. gimana? Iya. Iya, nanti kalau jadi fi'il mudhari ya berubah lagi maknanya. Jadi maksudnya Sesuai. pagi yang sudah lewat atau Ya. Bukan pagi sudah lewat. Kan kita ngomong ini kan sebenarnya sudah terjadi atau belum terjadi? Misal ini, pagi-pagi nih ya. Anda datang pagi-pagi, rumahnya udah bersih nih. Pagi, waktunya masih pagi. Pertanyaannya, bersihnya sudah lewat atau belum? Iya. Iya kan sudah terjadi maksudnya, kan sudah terjadi. Makanya tetap menggunakan apa? Menggunakan madin. Karena kejadiannya memang sebenarnya sudah terjadi. Meskipun waktunya belum selesai. Oke? Silakan. Iya, dhalla kathiran. Iya, al-inabu sebagai isim dhalla, betul, kathiran. Khobar isim dhalla. Oke, ikhwan dengan Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan. Ini minta Abu Syafiq nanti kalau teman-teman besok hadir dibagikan lagi yang belum dapat. Anak kira cuma sampai 20 kaidah. Wah, ini terakhir. Ternyata masih ada 3 pembahasan lagi. Tapi insyaallah selesai insyaallah. Jazakumullah khairan wa nas'alullah ayan fa'ana bima ta'allamna wa bima sami'na wa bima qara'na fi daraini wa nakhtatim bi du'a syafaratil majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.